Shalom anak-anakku dan juga Bapak Ibu yang mendampingi putra-putrinya. Selamat hari Minggu, puji Tuhan kita dapat kembali berkumpul dalam ibadah sekolah minggu walaupun masih dengan online ya. Kiranya sukacita dan damai sejahtera senantiasa menyertai kita. Nah, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami dapat menyelenggarakan ibadah sekolah minggu. Dan kami ingin membaca bagian dari Alkitab kami dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami dimampukan untuk mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anakku, Bu Lisa mau tanya dulu nih. Minggu lalu kita ceritanya tentang apa ya? Betul. Tentang Yusuf dan mimpi-mimpinya ya. Nah, hari ini kita masih melanjutkan cerita tentang Yusuf. Bagaimana Tuhan senantiasa menyertai perjalanan kehidupan Yusuf. Ada sukacitanya, ada dukacitanya, tetapi Tuhan senantiasa menyertai Yusuf. Anak-anakku dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan Alkitab kita ada dua bagian. Yang pertama itu terambil dari Kejadian, pasalnya yang ke-37, ayat 23 sampai dengan 28. Kemudian dilanjutkan dengan Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan ayat 23. Anak-anakku, Yusuf itu anak kesayangan dari Bapak Yakub ayahnya. Yusuf itu disayang sekali, melebihi sayangnya Bapak Yakub kepada anak-anak yang lain. Pokoknya Yusuf itu yang paling diistimewakan. Nah, hal ini membuat saudara-saudaranya Yusuf marah. Membuat saudara-saudaranya Yusuf iri. Membuat saudara-saudaranya Yusuf cemburu. Ya, sampai suatu hari, nah kita lihat nih di dalam bacaan Alkitabnya. Dari Kejadian 37 ayat 23 sampai dengan 28. Kita baca ya bersama-sama. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail itu. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengar perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian ia dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Anak-anakku, bacaan Alkitab kita menceritakan bahwa Yusuf yang tadinya datang ke tempat kakak-kakaknya menggembalakan domba, membawa makanan untuk kakak-kakaknya, tetapi itu membuat kakak-kakaknya marah. Kenapa? Karena Yusuf pakai pakaian yang indah yang dibelikan atau dibuatkan oleh ayahnya, pakaian jubah yang warna-warni.
itu membuat kakak-kakaknya tambah benci kepada Yusuf, tambah iri kepada Yusuf. Sehingga apa yang dilakukan kakak-kakaknya? Mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Sumur yang dalam walaupun tidak ada airnya. Nah, mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf. Tetapi tiba-tiba mereka melihat ada segerombolan atau sekelompok pedagang yang akan melewati mereka. Pedagang-pedagang itu membawa jualan mereka akan dibawa ke Mesir. Nah, kakak Yusuf yang bernama Yehuda mengatakan kepada saudara-saudaranya, kita jangan bunuh Yusuf. Untuk apa kita bunuh? Itu kan adik kita juga, darah daging kita. Bagaimana kalau kita jual saja sama mereka tuh, sama pedagang-pedagang yang akan melewati kita, sama orang-orang Ismail itu. Kita jual aja. Ya, setuju. Kita jual aja Yusuf. Kita akan mendapatkan uangnya. Nah, ketika pedagang-pedagang itu menghampiri mereka, melewati mereka ya, mereka katakan, berhenti dulu, kami mau menjual budak buat kalian. Nah, Yusuf dijual sebagai budak, budak dengan harga 20 sikal perak. Kemudian Yusuf dibawa ke Mesir oleh pedagang-pedagang yang orang Ismail itu. Nah, sekarang Yusuf sudah ada di Mesir, ya. Yusuf sudah ada di Mesir. Yusuf dijual kepada kepala pengawal di Mesir. Sekarang kita mau baca bagian Alkitab dari Kejadian 39 ayat 1 sampai 23. Apa yang terjadi terhadap Yusuf ketika dia sudah ada di Mesir? Ibu Lisa bacakan ya. Anak-anak juga boleh mengikuti di rumah ya. Buka Alkitabnya dari Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan 23. Judulnya Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberi kuasa dalam rumahnya atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Mari tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia.
Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang." Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, "Begini, begitulah aku dipermalukan oleh hambamu itu," maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Anak-anakku dan ibu bapa yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan Alkitab kita dari Kejadian 39 ayat 1 sampai 23 menceritakan bagaimana perjalanan hidup Yusuf yang sudah ada di Mesir. Ketika Yusuf tiba di Mesir, Yusuf dibeli oleh Potifar, kepala pengawal kerajaan Mesir. Potifar suka dengan pekerjaan Yusuf karena Yusuf itu rajin, apa yang dikerjakannya bagus, rapi. Sejak Yusuf ada bersama-sama dengan Potifar di rumah Potifar, kekayaan Potifar bertambah-tambah banyak. Lalu Potifar memberikan kekuasaan kepada Yusuf untuk mengurus segala sesuatu yang ada di rumahnya. Mengurus pekerjaan-pekerjaan di rumahnya, mengurus pekerjaan-pekerjaan di ladangnya, mengurus hamba-hamba yang ada di rumahnya. Pokoknya semua urusan di rumah Potifar dan di ladang Potifar diserahkan kepada Yusuf. Dan ketika Potifar tahu bahwa Yusuf bekerja dengan baik dan Tuhan menyertai Yusuf, memang betul anak-anak, bertambah-tambah banyak kekayaan dari Potifar. Sampai suatu hari nih, istrinya Potifar membuat cerita palsu, membuat cerita bohong tentang Yusuf. Dia bercerita kepada orang-orang yang bekerja di situ bahwa Yusuf melakukan sesuatu yang tidak baik kepada dirinya. Begitu juga kepada suaminya, dia katakan bahwa Yusuf sudah melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap dirinya. Nah, cerita bohong ini dianggap betul oleh Potifar, sehingga Potifar marah. Lalu Yusuf dimasukkan ke dalam penjara bersama dengan tahanan-tahanan kerajaan yang lainnya. Nah, Yusuf mengalami masa duka. Yusuf mengalami kesulitan lagi. Tetapi ya, dikatakan di ayat 21.
Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Penyertaan Tuhan terhadap Yusuf tidak berhenti. Saat Yusuf dimasukkan ke dalam penjara bersama dengan tahanan-tahanan raja yang lainnya, Tuhan tetap menyertai Yusuf. Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada Yusuf. Sehingga Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Ya, kepala penjara melihat Yusuf ini orangnya baik. Yusuf ini orangnya bertanggung jawab. Maka Yusuf dikasih pekerjaan oleh kepala penjara untuk mengurus segala sesuatu yang ada di penjara, termasuk mengurus tahanan-tahanan yang dipenjarakan di situ. Yusuf diberi kepercayaan. Karena apa? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Dan di ayat 23 bagian terakhir dikatakan, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ya, jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Dalam keadaan suka, Tuhan ada. Apalagi dalam keadaan duka, dalam kesulitan, Tuhan selalu ada. Tuhan menyertai Yusuf dan membuat apa yang dikerjakan Yusuf menjadi berhasil. Nah, anak-anakku dan orang tua yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini menyatakan kepada kita bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Mungkin kita anggap bahwa, wah, sekarang saya mengalami kesulitan, saya mengalami masalah, Tuhan tidak ada. Salah, Tuhan tetap ada. Tuhan menyertai kita. Coba ingat-ingat betapa banyak penyertaan Tuhan. Ketika anak-anak mungkin dalam kesulitan untuk menyelesaikan tugas sekolah, Tuhan menyertai. Tuhan memberikan kepintaran sehingga kita bisa menyelesaikan soal-soal dari sekolah atau tugas sekolah. Ketika kita sakit, Tuhan menyertai kita. Tuhan memakai dokter, Tuhan memakai obat-obat, Tuhan memakai orang tua yang merawat kita untuk memulihkan kita. Ketika kita dalam ketakutan, Tuhan menyertai kita sehingga kita menjadi berani. Dan sekarang nih di masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan juga ada menyertai kita, memberikan kepada kita stamina, imun yang tinggi, yang kuat, sehingga kita bisa sehat terus. Kalaupun kita sakit karena virus, kita disembuhkan. Tuhan menyertai kita. Jadi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa? Kalau Tuhan menyertai kita, kenapa masih ada masalah? Kenapa masih ada kesulitan? Kan bisa aja sama Tuhan kesulitan itu dihilangkan. Supaya jalan hidup kita tuh enak terus, sukacita terus. Nah, enggak juga ya. Kesulitan, penderitaan, masalah yang dihadapi itu Tuhan pakai untuk lebih menguatkan kita lagi, untuk lebih membuat kita semakin berhasil lagi. Jadi bukan Tuhan tidak menyertai, ya. Tuhan tetap menyertai. Ketika kesulitan datang, ketika masalah datang, ketika kita sakit, itu Tuhan pakai untuk membuat kita menjadi semakin hebat lagi, semakin kuat lagi, semakin berhasil. Sama seperti Yusuf. Ada kesulitan, tetapi ada jalan keluar. Ada duka cita, ada sukacita. Nah, karena itu jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ya, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Selalu berjalan bersama Tuhan. Selalu meminta pertolongan Tuhan. Selalu berdoa kepada Tuhan. Selalu rajin membaca Alkitab. Itu akan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil
dalam mengatasi segala persoalan. Ibu Lisa mau mengajak kalian untuk bernyanyi dulu ya. Ada satu lagu sekolah minggu pasti kalian tahu deh lagunya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, anak-anakku dan orang tua yang terkasih di dalam Tuhan, tetaplah hidup taat kepada Tuhan, tetaplah mengandalkan Tuhan, dan percaya Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan dan mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami. Sebagaimana Tuhan menyertai Yusuf, dalam segala keadaan Tuhan ada. Kami juga ingin Tuhan terus menolong kami, supaya kami sebagai anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan, anak-anak yang mengandalkan Tuhan. Dan dengan penyertaan Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil dan beruntung dalam pendidikan kami, meraih masa depan yang baik. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, untuk kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan berkatilah, supaya dalam pekerjaan yang dilakukan dan usaha yang dikerjakan mendatangkan keberhasilan dan keberuntungan. Dan guru-guru sekolah minggu juga dapat terus melayani Tuhan, melayani kami di sekolah minggu. Berkati gereja kami Tuhan, supaya gereja kami juga dapat terus maju. Berkati bangsa dan negara kami, supaya ada kemakmuran, ada kesejahteraan di negara kami ini ya Bapa. Saat ini kami sedang menghadapi wabah COVID-19. Tuhan, tolonglah kami supaya pandemi ini, wabah ini dapat berlalu ya Bapa, dan kami semua dapat selalu sehat. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.